Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ruben Loftus-Cheek mulai berpikir untuk meninggalkan AC Milan demi Piala Dunia 2026 menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa Ruben ingin mencoba peruntungannya di paruh kedua musim ini di luar San Siro demi dipanggil ke dalam skuad Thomas Tuchel. Ukuran skuad telah meningkat menjadi 26 pemain untuk Piala Dunia 2022 di Qatar, tapi bukan tidak mungkin hal itu bisa kembali terulang dan bahkan menjadi 30 pemain untuk setiap tim. Dengan tujuan tersebut, jelas Ruben membutuhkan waktu bermain sebanyak mungkin demi memperbesar peluangnya dipanggil ke timnas Inggris. Sejauh ini bersama Milan, dia telah memainkan total 15 pertandingan dengan sumbangan 1 gol dalam 715 menit serta bermain di 3 pos berbeda. Namun masalahnya adalah jika semua pemain fit, Massimiliano Allegri tidak menganggapnya sebagai starter, jadi tidak ada jaminan menit bermain untuknya. Peran pendukung jelas tidak akan cocok dengan ambisinya. Jadi sekarang muncul berbagai rumor tentang tim-tim Premier League mulai memantau sang gelandang dan bahkan ada ide pertukaran pemain dengan Napoli. AC Milan membutuhkan tambahan tenaga untuk lini pertahanan dan mereka kembali melirik pemain Chelsea menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Corriere dello Sport yang menyatakan bahwa sekarang sebuah ide baru telah muncul. Diavolo sedang mempertimbangkan bek Chelsea yaitu Alex Disasi sebagai pilihan yang sepadan. Main 27 tahun itu kekurangan menit bermain dan tampaknya sang pemain mulai memikirkan untuk pergi dari London. Soneri bisa membujuknya untuk pergi pada bulan Januari karena kedua tim juga memiliki hubungan transfer yang baik. Sisi lain, Thiago Silva juga bisa menjadi pilihan potensial karena sang bek mulai mempertimbangkan untuk kembali ke Eropa dalam beberapa waktu terakhir sebelum pensiun. Namun tampaknya Milan tidak terlalu yakin dengan kembalinya Silva mengingat usianya dirasa sudah terlalu tua. Selain itu tampaknya sang pemain juga tidak akan tertarik menjadi pemain cadangan. Maka dari itu, Rossoneri harus mengambil keputusan dengan bijak agar tidak kehilangan kekuatan akibat cedera. Nama Mauro Icardi muncul sebagai pilihan AC Milan dan sekarang dia telah kirim kode keras menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa ide penandatanganan Icardi mulai bermunculan di dalam manajemen. Dan striker Inter itu masih terikat kontrak dengan Galatasaray, tetapi dia bisa saja pergi secara gratis pada musim panas mendatang karena kemungkinan besar kontraknya tidak akan diperpanjang. Penyerang Argentina itu juga mulai mengevaluasi masa depannya, tetapi dia memutuskan untuk mengklarifikasi posisinya melalui story Instagram miliknya. Berikut unggahan sang penyerang. Saya mengerti bahwa nama saya menjual dan bahwa beberapa jurnalis Turki ingin orang percaya bahwa klub menelpon saya untuk memberitahu saya tentang kontrak saya tidak diperpanjang, tapi tidak ada yang menelpon bahkan agen saya. Apakah mereka ingin membuat berita yang bukan sebuah berita? Mengingat kontrak saya berakhir pada Juni 2026. Hanya untuk menutupi kekalahan kemarin, saya tidak akan mengizinkan mereka menggunakan gambar saya untuk itu. Yakinlah, ketika kontrakku berakhir, aku akan pergi dengan kepala tegak dan dalam kasus bahwa aku akan pergi sebelum itu akan menjadi keputusan eksklusif bagiku, bukan keputusan orang lain. Anda masih akan memiliki Icardi selama beberapa bulan lagi. Nikmati itu karena kamu akan merindukanku, ungkapnya. Massimiliano Allegri terus mendapatkan pujian dan kali ini dia dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A untuk bulan November. Allegri mendapatkan penghargaan pelatih terbaik Philadelphia untuk bulan November. Trofi itu akan dipersembahkan sebelum pertandingan antara Milan dan Sassuolo di San Siro akhir pekan ini. Trofi itu diberikan melalui juri yang terdiri dari editor surat kabar olahraga yang mengevaluasi setiap pelatih. Dalam perhitungan akhir putaran 10 hingga 13 Serie A Anfield 2025-26, CEO Lega Calcio Serie A yaitu Luigi De Siervo memberikan beberapa komentarnya setelah pengumuman. Berikut komentar petinggi Lega Serie A itu. Pertarungan head to head yang mendebarkan di puncak liga juga diterjemahkan ke dalam pertarungan konstan antara pelatih hebat Serie A. Pada bulan November, Massimiliano Allegri memenangkan 10 poin dalam 4 pertandingan, menjaga clean sheet dalam 3 kemenangan head to head miliknya. Tiasal Tuscan itu berhasil memanfaatkan para pemainnya sebaik-baiknya, menyusul tim yang terorganisir dengan baik yang mampu membaca berbagai momen permainan secara efektif. AC Milan asuhan Allegri menunjukkan mentalitas pemenang dan kesadaran baru akan kemampuan mereka sendiri. Karakteristik penting untuk memperebutkan posisi teratas hingga akhir musim, ungkapnya. Setelah rumor beberapa minggu terakhir, Thiago Silva akhirnya tegaskan ingin kembali ke AC Milan menurut sebuah laporan. Corriere della Sera melaporkan bahwa Silva masih terikat kontrak dengan Fluminense hingga Juni 2026. Tetapi meskipun berusia 41 tahun, dia tetap memiliki niat besar untuk mengakhiri karirnya di klub besar Eropa. Lebih detailnya, Silva berharap dalam 6 bulan menjelang gelaran Piala Dunia 2026, dia berharap dapat pindah ke tim besar Eropa. Ambisinya adalah mengenakan seragam Rossoneri sekali lagi, jadi dia coba untuk kembali ke San Siro, tetapi
tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari klub. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Milan memiliki keraguan tentang gagasan untuk membawa kembali Silva ke San Siro, terutama mengingat usianya yang telah menginjak kepala 4 serta peran 3 bek rossoneri yang telah dipegang oleh Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Strahinja Pavlovic. AC Milan telah mengadakan diskusi awal dengan rombongan Lorenzo Luca mengenai potensi kepindahan ke San Siro menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Luca bergabung dengan Napoli dengan status pinjaman berbayar dan kewajiban untuk membeli. Karena Napoli ingin mengirim Luca dengan status pinjaman ke klub lain, maka mereka harus membayar 26 juta euro kepada Udinese pada bulan Januari terlebih dahulu. Namun sekarang ada masalah lain, sang pemain dilaporkan ingin bertahan dan membuktikan dirinya di Naples. Napoli sendiri telah membahas Luca dengan Milan, tetapi saat ini situasinya tetap ditunda sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Diskusi juga sedang berlangsung dengan semua pihak, tetapi tampaknya kepergian Santiago Gimenez juga akan menjadi salah satu syarat mutlak untuk transfer tersebut. Jika hal ini terlalu rumit, maka Milan bisa saja beralih ke tempat lain untuk memperkuat lini serang mereka. AC Milan bersiap untuk bursa transfer Januari dan mereka terus memantau target dari Prancis menurut sebuah laporan. Mercato.com mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Direktur Teknis Milan yaitu Geoffrey Moncada telah memantau Sidik Cherif. Striker Prancis berdarah Guinea itu masih terikat kontrak dengan Angers hingga Juni 2028 dan dia juga telah berkembang pesat di sana. Jauh ini Cherif telah mencetak total 4 gol serta 1 assist dalam 15 penampilan musim ini bersama tim utama dan bahkan tadi malam dia mampu mencetak 1 gol ke gawang Nantes. Cari bakat rossoneri pun tertangkap kamera sedang berada di Prancis untuk memantau langsung perkembangan dari Cherif. Cherif sendiri bisa menjadi alternatif sempurna untuk lini serang Diavolo karena dia merupakan striker yang cepat dan terampil dalam membangun serangan dan mendapatkan persaingan dari tim Jerman seperti Hamburg, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, dan Stuttgart juga memantau penyerang yang dihargai sekitar 25 hingga 30 juta euro itu. West Ham United terbuka melepas Niklas Füllkrug, tetapi tampaknya AC Milan tidak tertarik menurut sebuah laporan. Sejak pindah ke Premier League, Füllkrug hanya mampu mencetak 3 gol dan itu pun dia lakukan pada musim lalu. Musim ini Füllkrug masih kesulitan di bawah asuhan Graham Potter maupun Nuno, jadi keluar dari West Ham United tampaknya menjadi salah satu solusi terbaik untuknya. Agennya menyatakan bahwa kepindahan ke Inggris sekarang bisa dinilai sebagai sebuah kesalahan dan mungkin seharusnya dia menerima pinangan dari tim Italia waktu itu. Rossoneri memang mencari striker yang kuat secara fisik. Meskipun Füllkrug memiliki karakteristik tersebut, tetapi tampaknya kecil peluangnya untuk pindah ke San Siro. News mengutip Corriere dello Sport yang juga ikut mengkonfirmasi bahwa klub tidak yakin dengan Füllkrug dari sudut pandang teknis. Di kepindahannya ke San Siro hampir tidak mungkin terjadi. Persiapan berlanjut di Milanello jelang pertandingan melawan Sassuolo dan ada kabar baik dari Zaccaria Tekame menurut sebuah laporan. News melaporkan bahwa Tekame telah kembali berlatih penuh bersama anggota skuad lainnya di sesi latihan hari ini. Pemain Swiss itu telah absen sejak alami cedera pada otot saat membela tim nasional di jeda internasional terakhir dan bahkan dia diprediksi akan absen hingga Natal. Namun sekarang dia diprediksi akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu sehingga dapat membantu Alexis Helemaker yang telah bekerja lembur karena tidak ada pelapisnya. Sementara itu Santiago Gimenez dan Rafael Leao telah menyelesaikan latihan secara individu hingga kemungkinan besar mereka akan melewatkan pertandingan melawan Sassuolo. Fofana juga berlatih secara terpisah kemarin. Tujuannya adalah ketiga pemain itu dapat tersedia pada pertandingan Supercoppa Italiana, mana Rossoneri akan menghadapi Napoli di semifinal kompetisi yang akan diadakan di Arab Saudi tersebut.